Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah teman-teman, di video kali ini aku membuat variasi dari lapis legit, yaitu lapis legit roll kombinasi. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja bahan dan cara membuatnya, yuk tonton videonya dan simak sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya mudah sekali ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 15 butir kuning telur, kemudian 200 gram butter atau margarin dingin, lalu kemudian 100 gram gula halus, 4 sendok makan susu kental manis, dan terakhir 1,5 sendok makan susu bubuk. Nah, cara buatnya mudah sekali. Masukkan 4 sendok makan susu kental manis ke dalam butter atau margarin dingin. Di sini tujuan menggunakan margarin dingin supaya saat kalian mengocok atau memixer margarinnya tidak terlalu cepat meleleh, sehingga kue yang dihasilkan tidak terlalu berminyak. Nah, untuk butternya ini harus dikocok sampai mengembang dan lembut ya teman-teman. Kalau udah mengembang atau lembut, kalian bisa matikan mixer, kemudian disisihkan sebentar ya. Nah, di wadah lain sekarang kita kocok kuning telur dan gula halus. Kuning telurnya ini harus dikocok sampai mengembang dan kental. Nah, setelah kuning telurnya mulai mengembang, kemudian masukkan susu bubuk dan dikocok kembali hingga merata. Nah, kalau kuning telurnya udah mengembang dan kental, teman-teman bisa matikan mixer. Nah, teman-teman bisa lihat ini kuning telurnya udah mengembang dan kental ya. Nah, tahap selanjutnya masukkan butter ke dalam kocokan kuning telur. Lalu kemudian diaduk hingga butter dan kuning telurnya tercampur merata. Nah, ini udah tercampur merata antara butter dan kuning telurnya, udah siap kita panggang ya teman-teman. Nah, sekarang kalian siapkan 2 mangkok. Untuk mangkok pertama, kalian beri 7 sendok makan adonan lapis legit dan diberi pewarna. Untuk warnanya ini sesuai selera kalian, tapi di sini aku menggunakan pasta coklat. Beri kurang lebih 1 sendok teh pasta coklat, lalu diaduk hingga merata. Nah, di mangkok yang kedua kalian juga beri 7 sendok makan adonan lapis legit. Kemudian diberi pewarna sesuai selera kalian. Tapi di sini aku menggunakan pasta Black Forest yang warnanya agak hitam dan pekat. Lalu diaduk hingga merata. Nah, nanti ini warnanya berbeda ya teman-teman. Yang satu mangkok menggunakan pasta Black Forest dan satunya lagi menggunakan pasta coklat. Nah, untuk panggangnya di sini aku menggunakan loyang yang lebarnya 22 cm dan panjangnya juga 22 cm. Dasar loyangnya udah aku beri baking paper. Kalau kalian nggak punya baking paper, kalian juga bisa pakai kertas roti.
Di sini aku masukin untuk lapisan pertamanya menggunakan adonan yang aku beri pasta black forest. Lalu diratakan ke seluruh sisi dasar loyang. Kemudian dipanggang. Nah, di sini aku menggunakan oven gas. Untuk lapisan pertama, khususnya lapis legit, harus dipanggang di rak paling atas untuk mematangkan bagian bawah kue. Lalu dipanggang kurang lebih 5-8 menit. Di sini aku menggunakan apinya sebesar ini ya teman-teman. Aku kira-kira aja karena oven gas yang aku pakai ini tidak punya timer ataupun suhu oven. Jadi apinya aku kira-kira. Nah, ini udah 8 menit, lalu aku pindahkan ke rak paling bawah untuk mematangkan bagian permukaan kue. Lalu dipanggang kembali kira-kira 2-3 menit hingga permukaannya matang ya teman-teman. Nah, ini lapisan pertama tadi udah matang. Lalu kemudian aku mau tuang kembali adonan lapis legit yang aku beri pasta coklat. Ratakan dan panggang kembali ya teman-teman. Nah, untuk lapisan kedua ini dan seterusnya, kalian taruh loyangnya di rak paling bawah ya teman-teman, jika ada dari kalian yang menggunakan oven gas seperti aku ini. Nah, ini lapisan keduanya udah matang. Kemudian tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis. Lalu dituang kembali adonan yang diberi pasta black forest. Ratakan dan panggang kembali ya. Nah, ini lapisan yang ketiganya yang diberi pasta black forest juga udah matang. Tekan-tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis dan tuang kembali adonan yang diberi pasta coklat. Ini adalah lapisan terakhir ya teman-teman. Jadi total lapisannya ini ada 4 ya. Nah, ini lapisan terakhirnya juga udah matang teman-teman. Tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis. Kemudian disisihkan sebentar biar keadaan kuenya itu lebih hangat, baru setelah itu kita gulung. Nah, ini lapis legitnya udah hangat. Sebelum kita keluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian tepi loyangnya dengan menggunakan pisau agar memudahkan saat kita mengeluarkan lapis legitnya nanti. Nah, untuk menggulungnya teman-teman jangan lupa siapkan baking paper. Ini baking paper yang tebal ya teman-teman. Jadi saat kita gulung kuenya itu nanti baking papernya nggak robek. Keluarkan kuenya dari loyang. Nah, kalau kuenya udah dikeluarkan jangan lupa baking paper atau kertas roti yang kalian pakai untuk mengalasi kuenya ini dilepas. Nah, di sini untuk perekatnya aku menggunakan susu kental manis. Kalian juga bisa pakai selai sesuai selera kalian ya. Kemudian diratakan di seluruh bagian kue sampai ke tepi-tepinya ya teman-teman, supaya nanti saat kita gulung itu enggak lepas kuenya. Nah, kalau udah digulung, kemudian untuk merapatkan atau melekatkan gulungannya, kita gunakan scraper seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lapis legit rollnya udah jadi ya teman-teman.
Seperti ini udah bisa kalian potong, tapi di sini aku buat yang kombinasi, jadi aku mau buat bolu gulungnya. Nah, untuk bahan bolu gulungnya kalian bisa lihat ini cara pengocokannya all in one ya teman-teman. Semua dicampur jadi satu terkecuali butter yang dicairkan. Kemudian kalian kocok sampai mengembang, kental dan berjejak. Nah, di sini aku kocoknya dengan menggunakan hand mixer. Jadi lama mengocoknya ini kurang lebih 10 menit. Nah, ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak ya. Lalu kemudian masukkan setengah sendok teh vanilla essence. Boleh ganti vanilla bubuk kalau kalian nggak punya vanilla essence. Kemudian masukkan juga 65 gram butter yang dicairkan. Nah, untuk tahap ini kalian saat mencampurkan adonan dan butter cair harus diaduk benar-benar sampai merata ya teman-teman. Jangan sampai ada butter cair yang masih mengendap di adonan atau di dasar adonan, itu akan membuat kue kalian ini gagal dan bantat. Nah, di sini aku panggangnya juga menggunakan loyang 22 x 22 cm. Yang dasar loyangnya udah aku alasi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, kalau kalian udah tuang semua adonannya ke dalam loyang, kemudian ratakan. Nah, jangan lupa sebelum di oven atau dipanggang, loyangnya kalian hentak-hentakan beberapa kali supaya mengeluarkan udara yang ada dalam adonan. Nah, ini bolu gulungnya udah matang ya teman-teman. Sekarang kita sisir bagian tepi loyangnya agar mudah saat kita mengeluarkan bolu gulungnya nanti. Nah, saat kita mengeluarkan dari loyang, kita alasi dengan baking paper. Kemudian lepaskan kertas roti atau baking paper yang menempel di kue. Lalu di bagian kue ini kita olesi dengan menggunakan selai. Di sini aku pakai selai stroberi. Nah, kalau udah diberi selai, kemudian letakkan legit roll ke atasnya, lalu gulung seperti ini ya teman-teman. Kemudian rapatkan dengan menggunakan scraper. Nah, ini legit roll kombinasinya udah selesai ya teman-teman. Nanti tunggu dingin baru kita potong. Nah teman-teman, ini lapis legit roll kombinasinya udah selesai aku buat. Jangan lupa dicoba ya teman-teman resepnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya ya.